Halo, kembali lagi bersama saya Dimas Ramadan. Dan setelah kita kemarin buat tutorial routing USPF tugas jaringan komputer, kali ini kita kembali lagi tidak dengan jaringan komputer tapi dengan pemrograman web menggunakan bahasa PHP. Ya, perkenalkan lagi, nama saya Dimas Ramadan dengan NIM 123240110 dari Permatika H 2024. Dan seperti yang aku bilang tadi, kali ini kita akan melakukan ngoding ya. Kita nggak akan melakukan routing lagi, kita akan melakukan ngoding menggunakan bahasa PHP. Jadi kita akan menghubungkan PHP dan database MySQL begitu. Dan ya, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai codingnya. Sebelum kita benar-benar mulai ngodingnya, ada hal-hal yang harus kalian siapkan dulu. Yang pertama tentu saja kita harus siapkan text editor ya. Di sini aku pakai Visual Studio Code atau VS Code. Dan kalian harus siapkan juga yang namanya XAMPP control panel gitu. Nah, ini nanti adalah untuk kita mengaktifkan database-nya. Ya, ini kita bakal mengaktifkan database-nya. Kita aktifkan aja di sini Apache sama MySQL ya. Oke, lalu karena kita ngoding di PHP, kita bakal buat folder di sini. Nah, kalian buka aja OSC atau disc. Lalu kalau kalian udah install XAMPP-nya, kalian buka XAMPP, lalu kalian masuk ke masuk ke folder yang namanya htdocs. Ini htdocs gitu. Nah, di sini kalian tinggal buat aja foldernya. Ya, di sini dimana aja kalian buat. Tapi uh, aku bikin folder satu lagi gitu yang namanya PHP. Dan di PHP ini aku buat, nah ini dia, tugas spam web. Nah, di sini bakal kita ngodingnya. Kalian buka aja cmd. Nah, ini. Oke. Jadi VS Code udah. Oke. VS Code udah. XMPP control panel udah. Nah, kita udah bisa ngoding di sini nih. Oke. Nah, di sini kita memiliki tugas sih kan, pemrograman web seperti aku bilang tadi. Jadi itu perintahnya adalah membuat 3 halaman web gitu, customer.php, terus ada order.php, dan order-detail.php. Nah, tapi sebelum kita membuat 3 halaman ini, kita tuh perlu satu file lagi untuk menyambungkan PHP kita dengan MySQL kita nanti, supaya kita bisa ngoding dan bisa melakukan query dan sebagainya. Oke, kita ngoding aja. Oke, bentar sebelum itu. Oke. Yep. Nah, kita buka tag pembukaan PHP dulu. Jadi sebelum kita mengoding PHP, kita harus wajib ada ini ya, supaya bisa dieksekusi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah membuat 4 variabel dengan nilai yang nanti akan Oke, ya ampun. Ya udahlah, lanjut aja ya. Tadi sebenarnya sih
udah di record tapi nggak kepencet rupanya, memorinya penuh. Ya udah, abaikan tadi, kita mulai dari awal lagi. Jadi ya tag pembuka PHP kan, jadi kita perlu 4 variabel nanti untuk dimasukkan sebagai parameter lah. Jadi kita perlu yang namanya tuh host gitu. Hostnya tuh adalah localhost. Ini aja localhost. Lalu kita perlu variabel user. User ini tuh namanya root. Default aja gitu. Aduh, apa sih? Password. Nah, password ini tuh kita kosongin aja karena nggak perlu. Untuk selanjutnya itu adalah database-nya. Nah, ini tadi sebenarnya udah nih, udah banyak nih, tapi ya udahlah kita ulang aja deh. Nah, udahlah, apa deh. Tadi sebenarnya itu udah ke record, cuman berhenti di tengah jalan, nggak tahu gara-gara memorinya penuh. Oke, ya udah kita. Nah, ini nih, kita bakal pakai ini database Nwin gitu. Kita sini Nwin, kita Nwin 2211, dan kita bakal buat lagi variabel connect gitu yang bakal nampung suatu fungsi PHP namanya mysql underscore connect kelebihan connect. Nah, ini itu bakal nampung apa? Bakal nampung semua variabel di sini yang tadi kita tulis, kita ketik user, lalu ada password, dan terakhir ada database atau DB. Sampai sini harusnya masih udah aman ya. Nah, ini nggak terjadi apa-apa karena memang udah nggak terjadi apa-apa. Kita bikin aja deh kondisi di sini supaya kelihatan. Jadi jika tidak terkoneksi, jika gagal gitu, kita bikin aja sini die, bikin koneksi gagal, kita bikin lagi mysql connect error. Nah, biar muncul gitu errornya, else kita echokan aja koneksi berhasil. Jangan lupa nih kita koma. Oke, harusnya sudah ya. Oke, mantap. Selanjutnya kita bikin, kita bikin nih customers.php. Tadi aku udah baca, intinya customers.php ini bakal nampung ini kolom customer ID, company name, dan satu kolom lagi untuk link. Dan ini nanti bakal menuju ke orderlist.php. Kasar gitu. Oke, kita bikin sini karena kita bakal pakai tabel nanti. Dan seperti bahasa pemrograman lain itu kita perlu import file koneksi supaya itu file koneksi ini bisa nyambung ke customer.php. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat koneksi gitu. Jadi tanpa koneksi.php kita nggak bisa mengkoneksi PHP sama database-nya. Aduh, jadi nggak mood deh. Koneksi.php gitu aja. Oke. Kita bikin tabel di sini. Terus kita bikin table row dan table header 3.
sini kita bakal copy paste customer ID, copy lagi dan paste company name, dan di sini tuh kita bikin link. Nah, oke, nah kita logikanya kayak gini ya. Logikanya itu seperti ini. Jadi kita kan bakal ngambil kolom customer ID dan company name yang ada di tabel customers. Jadi ibarat kita bakal ngelakuin looping nanti atau traversing, kita menjajah sesuatu spesifik di company name dan di customer ID dan company name yang ada di tabel customers. Jadi datanya itu bakal kita tampilin khusus kedua tabel ini, khusus kedua kolom ini sampai habis. Oke, karena kita bakal ngoding PHP lagi, kita bakal pakai tag PHP. Lalu di sini kita bakal buat suatu variabel gitu, query, yang bakal nampung query kita. Nah, jadi aku harap yang nonton, jadi kita bakal eksekusi sini, select customer ID. Cek. Nah, customer ID gitu, dan company name. Lalu kita bikin from mana gitu kan, from tabel customers. Bikin aja sini biar kelihatan, from customers customers select customer ID, ya kan, customer ID, lalu ada company name from customers. Lalu kita bakal bikin sini result, hasil gitu, result. Nah, ini kita bakal pakai ini lagi ya, pakai suatu fungsi PHP yang namanya MySQL query. Gunanya itu apa? Gunanya adalah supaya kita bisa mengeksekusi query kita di sini. Nah, parameternya adalah connect yang ada di connect.php, file connect.php, supaya apa? Supaya kita bisa ngelink dulu, supaya kita bisa menghubungkan dulu, kayak pintu masuk gitu, nyambung. Jadi di sini kita bikin connect ya, connect dan ini query-nya. Bentar, masih record kan? Oke, nice. Oke. Result MySQL query. Oke, lalu kita bakal ngelooping di sini. Oke, while aja gitu. Kita bakal menampung, kita bakal bikin variabel baris atau row. Ya, row aja. Nah, ini kita bakal pakai lagi suatu fungsi ini PHP gitu. Ya, namanya MySQL fetch asok. Oke. Gunanya itu apa? Jadi MySQL fetch asok ini itu bakal ngambil setiap baris data dengan spesifiknya adalah customer ID, company name di customers. Jadi secara nggak langsung itu kita tuh bakal nge-looping atau ngejelajah satu-satu gitu customer ID, company name yang ada di customers, lalu kita ambil tiap barisnya menggunakan MySQL fetch asok. Nah, logikanya gitu, bahasanya gitu. Kita bikin aja sini echo kita bakal nampilin gitu ya,
dalam bentuk tabel gitu. Karena itu pakai tag HTML di sini. Table row juga table row. Boom. Sini kita bakal ekokan lagi. Di sini di sini kita bakal bikin table data. Table data. Table data. Kita copy aja. Jangan lupa nih. Titik koma. Kita copy. Nah, ini dia bakal nampilin apa? Dia bakal nampilin si row. Oh. Sebentar. Nah, ini. Nah, begini. Dia bakal nampilin row. Dimana spesifiknya itu kita ingin nampilin customer ID. Jadi customer ID gitu. Nah, gitu. Coba ya kita cek, kita tes dulu. Oke, kita ke customers. Apa nih? Fatalar kalau argumen corner maskil fed acok expect argumen given bla 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 online 20. Apa tuh? Oh ya, sorry. Nah, lupa dia harus nampung resultnya. Jadi tuh dia bakal ngambil tiap baris data si customer ID dan company name yang ditampung di query dan secara nggak langsung ditampung di result gitu. Nah, muncul tuh. Hampir saja. Kita copy aja lagi. Kita paste, titik, jangan lupa. Kita ganti jadi company name. Oke, company name udah. Dan harusnya sih oke, aman. Lanjutnya kita bakal nge-ekoin ceilingnya. Nah, biar gampangnya kita bikin di sini, nanti kita copy baru kita paste di situ. Kita bikin td tag a. Di sini kita bikin link ke halaman selanjutnya, halaman order detail. Kita paste, lalu kita bikin seperti ini, tanda tanya ID. Nanti aku bakal jelasin soal ini ya. Untuk sekarang kita bikin aja dulu. ID-nya tuh kita bakal ngeksekusi ID. Ntar kita cut dulu ya. Kita cut. Lalu kita paste di sini. Kita echo gitu. Dan kita begitu. Dan gini. Nah, ID ini bakal nampung ini ID customer ID. Boom. Ya kan kita bakalan ke order list.php terus ID sama dengan ini row customer ID. Oke. Titik koma coba. Apa nih? Nggak berhasil. Bentar. Kenapa ya?
sebentar. Linknya kok kagak muncul. Order list PHP ID-nya udah nih. Row customer ID. Oh, astaga, hampir. Nah, oke. Ya iyalah, kocak nggak nampak ya gara-gara nggak ada ini ya. Oke. Nah, udah sih ini udah selesai. Jadi aku bakal ngejelasin bentar. Kita cek dulu masih record. Nice, masih record. Nah ini aku bakal jelasin ya. Jadi di sini kalau kita klik nih, set. Nah ini abaikan dulu ya. Kita lihat ini URL ya. Jadi di URL ini dia bakal nangkep ID yang namanya ALFKey. ALFKey ini adalah ID yang kita klik tadi di sini. Tuh. Nah jadi ini gunanya apa sih? Gunanya nanti adalah ID yang ditangkap oleh si URL itu bakal kita proses nanti di PHP halaman selanjutnya, yaitu adalah order detail. Nah aku bikin dulu di sini. Oke, kita bikin aja tag ya, tag HTML gitu. Lalu ini deh halaman 2 gitu. Terus 1 halaman 2. Ini juga nih. Halaman 2. Halaman 1. Nah, nanti di sini itu bakal ngeproses atau mengoper si ID customer ID itu bakal dioper di sini di URL. Jadi kalau misalnya kita klik di sini itu bakal nangkap ID ini kaktu gitu. Nah, ini itu bakal diproses di halaman ini. Untuk apa? Untuk menghubungkan atau untuk menampilkan nanti nih. Untuk menampilkan si order ID sama order date. Jadi order ID sama order ini bakal ngelampilin sesuai dengan ID dari tabel customer itu ya, customer ID. Seperti itu. Kita bikin aja ya, supaya lebih jelas. Oke, masih nge-record, nice. Jadi ini udah aman harusnya. Kita bakal pindah ke halaman selanjutnya, itu adalah bentar ya, order list.php. Coba sekali lagi dumon gitu. Oke, aman. Nah, di sini seperti yang tadi juga kita harus nge-require. Kita require aja di sini, kita tag mau buka PHP dulu. Oke. Require koneksi.php. Cut aja. Oke, kita bikin tabel seperti tadi. Table row dan table header. Nah, ini kita bakal nampilin apa? Nampilin ini. Mana tadi? Aduh, mana sih? Nah, ini dia. Order ID. Order date. Dan di sini seperti yang tadi ya kan, link. Lalu kita seperti yang aku bilang tadi, kita tuh bakal nangkap ID yang ada di URL tadi. ID ini kita bakal tangkap ke PHP kita. Caranya bagaimana? Kita bikin dulu suatu variabel gitu, customer ID. Aduh, lupa, sorry. Nah, gini. Kita bakal nangkap dengan, kita bikin dulu nih
customer customer ID gitu. Customer ID itu bakal menangkap dengan cara ini pakai get di customer ID, get ID. Nah, jadi customer ID, jadi get ID ini kayak ini ya, kayak variable khusus di PHP gitu, yang bakal ngambil suatu script gitu, atau dalam hal ini adalah ID via URL. Jadi URL itu ini bakal ditangkap di situ oleh si get gitu, nangkep get, ngambil gitu. Nah, lalu sama seperti sebelumnya sebenarnya kita bikin query gitu. Kita bakal eksekusi query di sini. Query-nya itu adalah si ini order ID sama order date. From mana, dari mana gitu kan, tabelnya tabel mana gitu. Tabelnya adalah tabel si ini, si orders. Nah, jadi kita ini aja tabel orders gitu. Nah, kita bikin kondisi juga, karena kan kita mau nampilin order ID sama order date, tapi sesuai dengan ID dari si tabel orders, tabel customers. Jadi misalnya nih, kita ingin menampilin order list dari si company name ini Alfred, maka kita klik aja, kan bakal nampung ini nih customer ID Alki. Jadi order date sama order ID sama order date yang ditampilin itu adalah order ID dan order date yang mengandung ID dari customernya, begitu kurang lebih. Jadi kita bikin di sini bentar, ini customer ID, atau kita copy paste. Di sini kita bikin kondisi menggunakan where gitu, where customer ID itu sama dengan ini, sama dengan customer ID yang menampung ID tadi. Oke, begitu aja kurang lebih. Nah, masih record please. Nice. Lalu selebihnya tuh sama aja ya, kita tinggal ngelooping aja. Ini kita copy aja dari sini. Oke. Nah, kita looping. Ini kita ganti. Oh ya, sorry, resultnya belum. Hampir aja. Kita result sama dengan MySQL query gitu. Ini bakal nampung apa? Bakal nampung si query. Oke, gitu. Sama MySQL query result. Ini bakal nampung order ID. Ini bakal nampung order date. Kita ganti row-nya udah nggak customer ID lagi, melainkan order ID. Nah, ini nanti kita bakal bahas juga setelah dia nampung. Setelah ini nanti mengoper order. Tadi kan di customer ini kan mengoper customer ID. Ini bakal mengoper order ID. Ini juga kita bakal ganti ya. Kita bakal ke halaman selanjutnya gitu. Jadi linknya tuh bakal ke halaman selanjutnya. Kita order list, kita jadikan order detail.php dan ID ini supaya nggak ID terus customer. Order gitu, order ID. Kita lihat detail order. Harusnya sih udah ya, get ID, order from orders, bercustomer ID sama ini.
Dan oke, harusnya udah sih. Kalau kita kembali, kita refresh. Aduh, apa nih? Line 19. PHP MySQL query select or ID main thrown in bla bla bla. Ada apa tuh? Sebentar. Oh iya, sorry, lupa. Nah itulah yang terjadi kalau misalnya kita nggak pakai connect, jadi nggak nyambung gitu, nggak terhubung, nggak ada pintu masuknya. Nah, tuh selesai. Jadi kalau kita refresh lagi di sini ya, kita yang lain misalnya kita pakai Bonap, itu bakal muncul semua. Dan bentar, aku mau eksperimen deh. Bentar, boleh nggak sih pakai CSS? Cukup dengan HTML. Oke, tidak perlu pakai CSS. Ya udah, kita gini aja deh. Kok gitu? Oke, border di sini satu, lalu kita bikin cell padding gitu. Cell padding itu 8 aja, lalu aduh, spacing 0. Coba. Oke, aman. Biar kelihatan rapi aja gitu. Copy juga ke customer. Nah, gini kan enak dilihat nanti nih. Oke, nice. Jadi kita lihat lagi. Mungkin kita coba lagi. Coba. Ini Famia contohnya. Set. Nah, Famia itu bakal tangkap. Jadi Famia itu bakal order ID sama order date itu bakal nampilin semua order ID dan order date yang mengandung ID Famia di sini. Dan ini bakal ngarah ke order detail. Kita bikin lagi deh. Kita bikin di sini. Set. Aduh, kok kocak. Oh, mana deh. Nah, set. Kita ganti ini halaman 3 1 halaman 3. Jadi kita set. Nah, halaman 3. Nah, ini order ID ini nih. Order ID itu bakal ditangkap sama si halaman 3 ini melalui URL tuh. Nah, ini kan order ID kan ini 10 per 14. Set, tangkap. Oke, kita lanjut lagi ke order detail. Nah, di order detail ini kita bakal nampilin, nah ini order ID, product name, unit price, quantity, discount, total, dan total harga. Oke. Banyak banget lagi. Udah gue deh. Seperti biasa, seperti tadi kita bikin di sini require koneksi.php. Ini kita hapus saja, bikin table, lalu table row dan table header 3. Berapa sih? 1 2 3 4 5.
67 6 deh. Iya iya, nanti ini beda nih, total harganya kita bakal bedain. Kita copy aja di sini, lalu aduh copy, lalu kita paste, lalu ada quantity. Oke, diskon. Kamu banget sih ini. Apa? Subtotal. Oke. Nah, soalnya kita bakal ngoding PHP lagi. Di sini seperti yang tadi, kita bakal nangkap ID yang ada di sini. Nah, ini order ID ini. Kita copy gitu kan, set. Lalu kita tinggal bikin variable buat nampung order ID-nya. Aduh, bentar. Kita bikin apa nih? Order ID gitu aja ya. Kita apa sih? Get. Oke, order ID. Nah, seperti yang tadi juga kita harus bikin query ya. Kita bikin query. Dan disinilah bagian yang malesin ya. Nah, kita tuh ingin bikin query dimana kita ingin nampilin kolom-kolom ini. Masalahnya adalah kolom-kolom ini itu memiliki terdapat di dua tabel yang berbeda. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah, order ID itu ada di order detail. Ayo dong. Nah, order detail. Sedangkan product name itu Nah, product name itu ada di tabel produk. Product name. Nah, selebihnya untuk unit price, quantity sama discount itu ada di tabel order detail. Nah, untuk ngakalinnya kita pakai query join gitu. Jadi itu kayak kita menggabungkan dua tabel berdasarkan relasi. Nah, yang membentuk relasi di sini adalah si order ID, di mana order detail itu memiliki order ID dan juga produk juga memiliki produk ID maksudnya. Produk ID itu order detail itu memiliki produk ID dan produk itu juga memiliki produk ID gitu. Jadi itu kayak kita tuh menghubungkannya dengan relasi. Nah, ini ibaratnya produk ini memiliki primary key atau key value produk ID, sedangkan order details itu menerima produk ID sebagai foreign key-nya. Kalau kalian belajar database sih, kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu, ya ini bagian males ini. Udah, kita bikin deh. Ini kita copy aja gitu ya. Kita copy di sini, select. Bentar. Ini kita copy dulu ya. Kita copy dulu sebentar. Oke, ini juga. Quantity. Udah. Nah, gitu. This unit price, quantity, terus diskon, dan yang terakhir adalah subtotal. Nah, subtotal ini spesial nih. Nah,
Untuk join itu kita harus buat semacam apa ya, kayak tanda, bukan tanda sih, apa sih namanya, alias atau apa gitu, lupa namanya. Pokoknya gini, order ID itu ada di tabelnya order detail. Oleh karena itu kita tuh bikin gini di od.order ID. Nah, product name itu ada di tabelnya si produk gitu. Jadi kita ADS kan gitu, kita singkat jadi P. Sedangkan ini price, quantity sama discount itu ada di order detail semua. Nah, begini tuh, ini price, quantity, discount. Oleh karena itu kita bikin aja di sini OD. Ini juga OD. OD. Nah, bentar, ini yang agak spesial nih di bagian subtotal. Tapi nanti subtotal nanti deh. Kita setelah ini kita bikin gitu from mana gitu kan, from order ID. From order details gitu. From order details order details ya, order details OD. Nah, terus join product pakai S P, join product P gitu on. Nah, ini relasinya itu adalah product ID, jadi kita bikin sini OD dot product ID sama dengan P dot sama product ID. Jadi itu kayak join products P gitu kan, on OD product ID. Nah, jadi product ID kan ada di order details nih. Tuh, di products juga tuh ada ada product ID gitu. Nah, misalnya di product ID juga products juga memiliki product ID, jadi tuh ini sebagai relasinya. Nah, begitu. Nah, tapi kita juga harus bikin kondisi di mana semua kolom ini itu hanya menampilkan product name, unit price, quantity, discount, total, dan sebagainya, yang memiliki relasi juga terhadap order ID atau memang menampung order ID yang ini. Jadi itu hanya ditampilkan sesuai dengan link yang kita klik tadi. Nah, oleh karena itu kita bikin sini, kita bikin sini order, taruh mana sih order detail itu, ada di order. Nah, ini order ID, order ID sama dengan mana nih? Nah, ini sama dengan order ID. Begini. Oke, select OD order ID, P product name, OD order unit price, OD quantity, OD discount, subtotal from order details OD, join products P on OD product ID. Bentar, P product ID where order ID sama dengan order ID. Nah, di sini juga kita harus ngitung subtotalnya ya. Tadi kan dikatakan kita harus ngitung subtotal di sini. Ini subtotal. Nah, logikanya itu subtotal kan itu kita dapatnya dari unit price. Nah, unit price itu kan harga ya. Unit price itu unit price itu harganya, harga dari produknya gitu. Quantity ini adalah berapa banyak gitu, itu jumlahnya.
kuantitasnya gitu. Nah, logikanya adalah kalau kita ingin cari subtotal, bentar, ini ada diskon juga nih. Logikanya adalah kalau kita ingin cari subtotal, berarti gini. Berarti kita perlu gini. Di subtotal itu sama dengan mana nih? Ya, unit price dikali dengan quantity dan dikurang dengan diskonnya. Nah, tapi kan kita kan kalau dalam bentar, dan perlu kalian ketahui juga, kalau kalian lihat tuh diskon itu dalam bentuk begini ya, desimal. Jadi itu logikanya itu kita kayak misalnya nih, unit price dikali quantity gitu, misalnya 20 kali 10 gitu, 20.000 dikali 10 quantity, jadi 200 gitu. Nah, kita tuh harus kurangi dengan diskon, tapi ini kayak sisa dari diskon, jadi misalnya 0,15 gitu atau 15%. Nah, sisa dari 15% itu kan 85 gitu kan, logikanya 85%. Makanya daripada kita mengkalikan dulu dengan 15%, lalu ininya itu unit price quantity-nya itu dikurangin lagi sama harga diskon, lebih baik kita menguranginya langsung dengan harga sisa dari diskon. Nah, itu adalah 100% dikurangi dengan 15%, yaitu adalah 85%. Oleh karena itu, logikanya nanti kita bikin gini. Kalau sekalian juga dalam query-nya, jadi itu kita bikin gitu, unit price OD gitu dikali dengan OD quantity. Ntar ini kita ini dulu. Nah, ini bakal dikali dengan, karena kan dalam desimal gitu ya, itu bakal dikali dengan 1 kurang OD diskon. Nah, jadi si ini soalnya ini diskonnya itu adalah 0,15%, maka tinggal 1 dikurang 15% atau 1 dikurang 0,15, hasilnya adalah 0,85. Maka ini nanti hasil dari kali ini dikurang dengan 0,85. Nah, karena itu kita copy aja di sini di subtotalnya gitu, dan kita bikin as gitu sebagai subtotal. Jadi ini OD unit price kali OD quantity dikali dengan 1 dikurang OD discount sebagai subtotal. Oke, harusnya gitu aja sih. Ini jangan lupa titik koma. Setelah itu, oh ya, jangan lupa juga kita bikin eksekusi query-nya dengan cara result sama dengan MySQL seperti yang tadi ya. Ini sudah MySQL connect. Parameternya itu adalah di koneksi tadi itu adalah mana nih, connect gitu, di connect dan result koma. Nah, setelah itu sama seperti yang tadi itu kita looping. Nah, di sini kan ada ini ya, kalau kalian lihat juga, ya aku lupa tadi, ini ada total harga. Jadi total harganya itu kita bikin tabel baru gitu. Kita bikinnya dulu bentar. Di sini tuh kita bikin buat nampung total harganya gitu. Jadi sini ya, total harga sama dengan 0. Total harganya 0 dulu gitu. Nah, harus kita bikin juga
di sini. Oke. Table row, table sini kita bikin total harga sama. Di sini nanti harganya gitu. Coba kita ini dulu deh. Contohnya, bentar. Apa nih? Order detail, undefined variable, result. Aduh, kok result sih? Query. Nah, apalagi nih? Waduh. Nah, ini udah muncul, tapi fatal error lagi. MySQL connect, uncock tab error MySQL connect. MySQL connect query. Bentar. Must be of type string MySQL given. Line 25. Ntar ada yang salah kah? Select OD order ID, terus P product name, OD unit price, OD quantity, OD discount, terus OD unit price dikali dengan OD quantity, terus dikali dengan 1 dikurang OD discount. Subtotal from order details, OD join product spec on OD product ID. Oh iya, hampir lupa ininya, hati-hati. Order detail where order ID. Oke. Bentar, order ID itu harusnya ada di OD dong. Ntar ya, kita debugging dulu. A few moments later. Bentar. Astaga, kocak cok. Sorry teman-teman. Begini. Eksekusinya mah pakai query bukan connect ya. Sorry. Ada error lagi. Apaan sih? Oke, bentar. Cek the manual corresponding various version of syntax string DBS total from line 1. Oke, bentar. Berarti ini ada. A few moments later. Oke, setelah debugging yang cukup lama, rupanya yang salahnya dasar. Jadi buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung. Nah, saran aja teman-teman, jadi memang bagian sini nih agak sedikit bingung kan ya, dan kalian harus fokus sih, jangan sampai ada kurang ini kurang itu. Ini sangat-sangat sensitif ini. Ya udahlah. Bentar, ini kita kasih seperti tadi aja. Nah, jadi kita bisa lihat nanti di sini. Ini kita kasih gini bisa nggak? Gitu. Ya nggak, full span.
Bisa nggak? Nah begini nih ya, harusnya kayak gitu sih. Core spend 5 ya nggak sih, protokol ya. Oh ya, pas protokol spend jadi dia bisa begitu. Nah, di sini kita langsung aja ya. Nah, kita bikin di sini nanti total harga. Total harga plus sama dengan row subtotal gitu. Jadi itu kayak, nah ini sebenarnya sama aja gini nih, antara aku ini sama aja kayak total harga total harga sama dengan total harga ditambah dengan subtotal. Nah, dimana nanti kan total harga itu 0, jadi itu secara langsung kita bikin gini. Tuh, total harga sama dengan 0 ditambah subtotal. Dalam ini subtotal ini ya berapa gitu nanti. Subtotal yang apa? Kayak iterasi pertama gitu. Oke. Terus ini kita tinggal copy aja nih order ID. Aduh. Product name gitu. Kalau ada quantity, enter ini ku 3, 4, 5. Ini ku itu saja. Bentar. 6 deh. Oke, ini order ID, product name, unit price. Kalau ada discount, udah biar habis ada diskon tuh 3, 4, 5, 6. Ini product name, unit price. Oh bentar, quantity-nya belum. Nah ini kita pilih quantity, diskon, dan di sini kita bikin subtotal. Oke. Refresh. Nah, tapi ini kan kita kan nggak mau kayak gini nih, ini jelek banget begini nih. Jadi kita bikin fungsi number format begini, koma apa, koma ya atau 2 atau titik, ntar ya koma, dan bentar unit price ya, unit price ya harusnya. Unit price harus kita bikin juga begitu harusnya, biar enak gitu. Unit price sini kita bikin juga begitu, terus koma 2. Atau nggak terlalu ngaruh ya. Oke, unit price nya. Dan ntar diskon perlu nggak ya? Mungkin ya, mungkin gini aja deh, kita diskon. Ini kita gini aja, kita kalikan dengan
100 gitu. Nah, diskonnya 15. Ya masih enaknya gitu aja ya. 15 ya deh, gitu aja. Oke, lalu di sini kita bikin tag pembuka PHP. Nah, di sini kita masukkan nih total harganya. Kita masukkan bentar. Ya, kita masukkan total harga doang kan harusnya. Bentar. Total harga. Ya enggak. Enggak masuk ya. Bentar. Kenapa enggak masuk? Gara-gara belum diekoin. Dan waduh, kita bikin gini juga. Nah kita doang sih. Oke. Oh ya, gini deh. Biar formatnya oke, bagus. Udah sih harusnya ya. Oke, aku akan jelasin nih logikanya. Oh ya, pertama ini udah pasti lah ya, teman-teman memang harus berhati-hati soal query. Jujur aja aku agak sedikit lupa sih ini, soalnya semester 1 belajar basis data sama semester 2 sih sebenarnya. Enggak, semester 2 enggak belajar basis data lagi, semester 1 doang. Ya, query ini udah agak sih lupa deh. Jadi sorry. Nah, di sini yang paling penting itu ada nih, total harga untuk menampung si subtotal. Nah, di sini seperti yang gue bilang tadi, misalnya nih, kan secara nggak langsung kayak gini nih. Berarti secara nggak langsung dia tuh gini. Contoh nih, contoh kita bikin. Nah, di sini aja deh langsung deh. Jadi misalnya nih, total harga pertama itu, iterasi pertama itu 0. Nah, kita sambil kalkulator deh. Nah, di sini unit price itu kan 46. Tuh, dikali dengan kuantitinya 15. Itu kalau kalian lihat tuh 690 ya di sini ya. Nah, terus dia tuh bakal dikurangi, bakal dikali dengan harga sisa diskon. Sisa diskon kan diskon kali 15, berarti sisa diskonnya itu berarti 85. Nah, jadi kalau kalian lihat tuh nih 8586 50 gitu. Nah, seperti itu. Jadi gini nih. Aku ini lagi 46 kali 15. Nah, jadi ini saya langsung gini. 0 ditambah subtotal itu ini. Misalnya 46 dikali 15 gitu kan. 1 kurang 0,15 gitu. Ya, jadi 0 ditambah 46 dikali 15 dikali lagi 1 kurang 0,15 gitu. Nah, jadi langsung aja deh kita hasilnya gitu. Hasilnya itu kan tadi adalah nah, hasilnya itu ini 586,50. Atau sama aja deh. Jadi kita copy aja di sini. Nah, set gitu. Lalu, nah ini iterasi pertama. Kita bikin gini. Oke deh. Ini iterasi pertama atau pengulangan pertama. Lalu yang kedua itu bakal gini, 58
6,50 ditambah, nah ditambah mana, ditambah ini tuh 162,56 kan subtotal dari ini bakal begini, dan ini menjadi iterasi kedua gitu. Nah total harganya nanti karena dia tuh udah selesai ya kan, kalau kalian lihat itu di sini tuh udah selesai nih tuh, udah kayak iterasi kedua tuh udah selesai, nggak ada lagi tuh data order ID-nya. Nah, makanya nanti total harganya tuh bakal langsung saja nih 749,06. Nah ini iterasi terakhir atau ini udah batas gitu. Nah kalau kalian lihat ya, aku 586,50 ditambah 162,56 tuh, kurang lebih hasilnya segini ya. Nah kurang lebih hasilnya segini. Jadi ya bisa dibilang berhasil lah, selesai kita. Masih record kan, nice. Nah ini kalau kita coba yang lain ya, kita coba yang lain nih, misalnya ALFKey. Nah ini di sini coba nih, lalu nih coba di sini tuh, lalu di sini coba tuh, gimana kalau yang kaktu itu tuh, ini cuma satu dia, sini dua, mana yang banyak nih? Ada tiga, ya udah gitu aja sih sebenarnya. Ya intinya saranku adalah yang seperti yang tadi tuh memang harus ini sih, harus teliti, benar-benar harus teliti tuh bagian tadi tuh. Nah ini banyak nih. Yang paling harus teliti itu adalah bagian query-nya tuh memang. Nah ini kan banyak tuh, memang harus teliti bagian sini. Total harga ini adalah untuk menampung si subtotal yang bakal dimasukkan nanti di looping di sini while gitu. Jadi itu bakal ngejumlah terus gitu, kalau di C++ itu namanya increment gitu, jadi bakal nge-increment terus total harganya. Nah dan ini bakal nge-echo dan ya total harganya itu bakal ditampilkan di sini. Oke teman-teman, aku rasa itu aja ya yang bisa aku jelaskan sama kalian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, apalagi tadi sedikit lama di bagian debuggingnya, memang itu malesin banget. Dan ya, aku rasa itu aja. Sekali lagi mohon maaf jika jelaskan ke bertele-tele atau kecepatan atau sebagainya yang kalian merasa kurang bagus gitu, silakan kritik aku di kolom komentar. Sekian dari aku, salam ngoding. Ya, ciao.